So we came to know that Dr. Sikhyadata is Sikhyaguru. Jadi kita dapat mengerti melalui proses takwa bahwa takwa siksa data. Giver of Dr. Sikha. The giver of Dr. Sikha. Ya, jadi siksa guru artinya beliau yang memberikan pengajaran tentang takwa kepada kita. So, Sikha Guru is giving us Dr. Sikha. Jadi siksa guru memberikan kita siksa takwa. He is remaining in the heart of Chaitanya Guru. Beliau juga bersemayam di dalam hati kita sebagai Chaitanya Guru. One is Mantra Dikkhadata, one is Dr. Sikhyadata. Karena itu kedua-duanya disebut diksa guru disebut mantra data guru, sedangkan siksa guru disebut siksa tatwa guru. So, Bhagavan Krishna is remaining everyone's heart as Chaitanya Guru. Bhagavan Sri Krishna tetap berada di dalam hati setiap orang sebagai Chaitanya Guru ataupun sebagai Paramatma. He is regulating us to go in right path, true path. Beliaulah yang menuntun kita, mengatur diri kita untuk selalu berjalan di dalam jalan yang benar. So, Bhagavan Krishna is Chaitanya Guru. Karena itu Bhagavan Sri Krishna juga dapat dikatakan sebagai Chaitanya Guru. Bhagavan Krishna also Mahanta Guru. Juga Bhagavan Sri Krishna juga berwujud sebagai Mahanta Guru. He is Dikha Guru and Sikha Guru. Jadi beliau juga adalah diksa guru dan sekaligus juga adalah siksa guru. So, the Bhaktivinoda Darshana Guru, they are the disciples or sevaka of this Mahanta. Jadi, ya, Brahma Pradasaka Guru adalah murid ataupun sisya dari Mahanta Guru. So, we are sometimes indebted to Bhaktivinoda Darshana Guru. Kadang-kadang kita juga berhutang budi kepada Brahma Pradasaka Guru ataupun mereka yang pertama kali menunjukkan jalan dalam seran Krishna ini. Because he showed us path and we came to do by his mercy. Ya, karena beliau yang menunjukkan, mereka yang menunjukkan kepada kita untuk kita bisa berlindung pada kaki Padma Guru. But they cannot initiate us. Tapi Brahma Pradasaka Guru tidak dapat memberikan inisiasi kepada kita. So those who are initiating Guru, they must see that the disciples should be delivered. Ya, jadi beliau yang mengambil kedudukan sebagai diksa guru ataupun mantra diksa guru, hendaknya selalu berusaha untuk dapat menyelamatkan ya murid-muridnya. If we cannot deliver someone from this materialistic samsara, so in that case we should not become Guru. Jadi kalau dia merasa tidak akan mampu untuk menyelamatkan sisya ataupun para murid dari penderitaan material ini, hendaknya dia jangan menerima posisi sebagai diksa guru. Some are becoming Guru only to accept disciple and get some money. Iya, ada banyak orang menerima kedudukan sebagai guru untuk dapat menerima murid, dan dengan menerima murid dia mendapatkan donation, mendapatkan uang. They are called Vitta Pahara Guru. Mereka disebut sebagai Vitta Pahata Guru. They take away the Vitta. Vitta means the finance or the wealth of the disciple. Iya. Artinya dia hanya mengisap kekayaan dari murid-muridnya. But the real Guru, who is a real Guru, he will try to take away our all sufferings. Tetapi guru yang dalam arti yang sebenarnya, beliau berusaha untuk mengambil segala penderitaan kita. So therefore, Sanatana Goswami Maharaj, Haribhakti Vyasa said, Karena itu Srila Sanatana Goswami menyatakan dalam Haribhakti Vilas, Jo Vyakti Nyaya Rahito Manyayena Susmana Pusat Sunasaja Rambu Marakam Goram Bradha Kalam Makayam. In the guise of Acharya, dalam penyamaran sebagai seorang acarya, not following the spiritual path nicely, tetapi dia tidak mengikuti jalan spiritual dengan cara yang baik dan benar, and speaking against Shastra. dan kemudian berbicara bertentangan dengan sastra. So if disciple listen from them, Jika murid mendengarkan dari guru seperti itu, and that type of guru and with the
the disciples both will go to Hades planet. Maka kedua-duanya, sang guru dan murid akan sama-sama pergi ke neraka. Again he has mentioned, Snehatva lavatovapi je brunhaya davikshaya tasmin guru sasisyetu devata sattvahasote. Jadi berikutnya setelah Sanatana Goswami melanjutkan, If someone out of affection, jika seseorang hanya atas rasa simpati dan kasih sayang, out of desire for money, ya, ataupun hanya atas dasar keinginan untuk mendapatkan uang, gives mantra or initiation, kemudian memberikan mantra, memberikan inisiasi, and those who are accepting mantra from them, dan juga mereka yang menerima mantra dari guru-guru seperti itu, both will be caused by the demigod. maka kedua-duanya, baik guru maupun murid, akan sama-sama dikutuk oleh para dewa. So those who are Mahanta Guru, the real Guru, Jadi beliau yang disebut sebagai Mahanta Guru, guru dalam arti yang sebenarnya, they will never run for Bhava Puja Pratishtha, name Pratishtha. mereka tidak akan pernah berlari untuk mengejar laba puja pratishta, nama kemasyhuran dan penghormatan. They will never give up Shreya path, Mereka tidak akan pernah meninggalkan jalan Shreya, and they will never instruct the disciples for prayer. They will always instruct for prayer. dan guru Mahanta Guru juga tidak akan pernah mengajarkan muridnya untuk mengejar prayas ataupun mengejar kenikmatan material, tetapi selalu mengajarkan kepada murid-murid untuk menempuh jalan Shreya, jalan kehidupan yang kekal. Suppose one Guru, he was following Shreya path, but after some time, he followed Shreya path. Ya. Sebagai contoh, mungkin pada awalnya seorang guru mengikuti jalan Shreya, tapi beberapa lama kemudian dia beralih ke jalan prayas. What the disciple do? Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid kalau menemukan keadaan seperti itu? Disciple should give up the relationship with that type of Guru. Ya, maka seorang murid boleh meninggalkan hubungannya dengan guru seperti itu. So why one fell down? Why one Guru fell down? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa seorang guru bisa jatuh? He was in nice standard, why he fell down? Kalau memang dia dalam standar yang baik, kenapa dia bisa jatuh? Because he was not having enough sadhu association. Karena guru seperti itu tidak memiliki cukup pergaulan dengan para sadhu. The moment you will not go for sadhu association, we develop desire for dharma of the kama. Begitu kita menjauh ataupun menghindari pergaulan dengan para sadhu ataupun sadhu sangha, maka seseorang hanya akan terperangkap dalam kegiatan dharma artha kama. So we must consider that we should go for another Guru and take an reinitiation. Karena itulah kita hendaknya mempertimbangkan untuk datang kepada guru yang lain yang dalam standar yang baik dan benar, dan kemudian mengambil diksa lagi dari guru yang kokoh seperti itu. In the society, in the name of Sikha Guru, some are also sitting. Ya, di dalam masyarakat kadang-kadang terlihat pula atas nama kemasyhuran dan sebagainya, memberikan siksa, memberikan ajaran, tapi dengan maksud untuk menipu. So they are just cheating the Sishyas, those who have taken mantra Dikha from the Guru. They are saying that if you need Sikha, you come to me, I will give you Sikha. Ya, jadi kepada murid-murid yang sudah memiliki diksa guru, kadang-kadang ada kemudian sisa guru yang datang kemudian, oh kalau kamu ingin lebih maju lagi, ambil siksa dari guru. So those who are Mahanta Guru, they will never go on their right path. Jadi seorang Mahanta Guru, dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan kebenaran. They are the sevak of very dear servitors of the Gyan of Buddha. Ya, beliau adalah penyembah pelayan terkasih dari Sri Krishna, putra Maharaja Nanda. So therefore, Mantra Swarup, Nam Swarup, we should accept from a Guru
who is not having any mantra. Karena itulah seseorang ya jika ingin mengambil diksa, mengambillah diksa dari seorang guru yang terbebas dari kepalsuan. Then only one can accept mantra from him. Ya, maka barulah seseorang dapat menerima mantra dari seorang guru. And Guru gives name. Name is Bhagavan Krishna himself. Dan guru kemudian pada saat diksa berlangsung, guru memberikan nama kepada para murid. Dan nama itu adalah nama dari Tuhan Sri Krishna. If Guru is not understanding the Nama of Hindu, then he cannot give mantra, cannot give mantra. Jika guru tidak mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara nama dengan Krishna sendiri, maka dia tidak akan dapat memberikan nama ataupun memberikan mantra kepada sang He murid. is giving mantra or nama, he is cheating. Ya, jika dia memberikan nama ataupun mantra kepada murid, dia hanya berusaha untuk menipu saja. So one should have faith on Bhagavan's Nama, Rupa, Guna, Lila, Parikara. Karena itu kita semua sebagai murid hendaknya mengembangkan keyakinan yang kokoh kepada nama, guna, rupa, lila dari Bhagavan Sri Krishna, kepada nama suci Sri Krishna, sifat-sifat rohani Sri Krishna, kepada lila rohani Sri Krishna, dan wujud rohani Sri Krishna. Bhagavan Krishna is eternal, his name, his form, his quality, his lila also eternal. Jadi karena Bhagavan Sri Krishna adalah yang maha kekal, maka nama beliau, sifat-sifat beliau, kualitas beliau, rupa beliau, lila beliau semuanya adalah bersifat kekal. One is not understanding this, he cannot become a sadguru. Jika seseorang tidak mampu mengerti hal ini, dia tidak akan menjadi sadguru. So therefore, then you take initiation, you should be very, very careful. Karena itu jika kita ingin menerima diksa, hendaknya sangat berhati-hati. So we should take initiation from sadguru. Kita hendaknya hanya menerima inisiasi dari seorang sadguru. Who is Vaishnava? Who is a Vaishnava? Sekarang, ya, berikutnya akan dijelaskan tentang siapa itu Vaishnava dan siapa yang bukan Vaishnava. One who is Trisangi, attached to women. Yang pertama yang disebut sebagai Avaishnava, yang bukan Vaishnava adalah yang pertama adalah Trisangi, orang yang terlalu terikat dengan pergaulan dengan perempuan. Who is not devotee of Krishna. Yang kedua adalah mereka yang tidak menjadi penyembah Tuhan Sri Krishna. He is a Vaishnava. Ya, jadi kedua hal ini disebut sebagai Avaishnava. If you will take a mantra from him, Jika kita mengambil mantra dari orang seperti itu, we will go to heaven. pasti kita akan menuju neraka. So therefore, according to Sadhu Shastra, Guru Vishnu, Karena itu, menurut prinsip-prinsip sadhu guru sastra, one should accept mantra from Vaishnava Guru. seseorang hendaknya hanya menerima mantra diksa dari seorang Vaishnava guru. Bhagavad Gita said, Buddham, Adhyam, Vishwavam, Sudurlavam, Pavam, Shipaltam, Surukam, Madharam, Vayam, Kudir, Navasvakarikam, Subham, Bhavabdim, Mahamare, Svatma. The human body which can ever all benefit in life is automatically upturned by the laws of nature, although it is a very rare achievement. Ya, kehidupan badan sebagai manusia ini secara otomatis dapat dicapai atas aturan daripada hukum-hukum alam. Walaupun badan manusia ini tidak bersifat tidak kekal, namun tetap dapat memberikan keuntungan yang tertinggi. Ya, bentuk kehidupan manusia itu tetap dapat memberikan keuntungan yang tertinggi. This human body can be compared to a perfectly constructed boat. Badan manusia ini dapat dibandingkan seperti perahu ataupun kapal yang dibangun secara sempurna. Having the spiritual master as the captain, Dan karena itu seseorang hendaknya menempatkan sang guru kerohanian sebagai nahoda dari perahu ataupun kapal tersebut. and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds, Dan kemudian memanfaatkan, menggunakan ajaran-ajaran Tuhan Sri Krishna sebagai angin yang favorable yang akan mendorong lajunya pelayaran ini. impelling it on its course. Ya. Ya, dan ajaran-ajaran Tuhan Sri Krishna
digunakan sebagai angin yang akan mendorong ya lajunya pelayaran ataupun berlayarnya perahu tersebut ataupun kapal itu. Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his soul. Tetapi setelah mendapatkan badan sebagai manusia, tidak menggunakan semua pertimbangan ini, dan dia tidak menggunakan badannya sebagai manusia untuk menyeberangi samudra penderitaan material ini, maka dia dapat disebut sebagai seorang atmaha ataupun sedang membunuh sang roh. In order to cross over this material ocean, we must put one of thy Vaishnava Guru as the expert navigator. Ya, karena itu dalam usaha kita untuk menyeberangi samudra kehidupan material yang sangat menakutkan ini, seseorang hendaknya dengan cerdas menempatkan sang guru kerohanian sebagai nahoda dari kapal badan materialnya, badan manusia itu. So when one will take initiation from Guru and chant the name or mantra, ketika seseorang menerima diksa dari guru dan mengucapkan mantra Hare Krishna, he should always be careful not to commit any offense. hendaknya semua berhati-hati jangan sampai melakukan 10 kesalahan terhadap nama suci. Offenseless chanting will give you Krishna flame. Jika kita mampu mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, bebas sepenuhnya dari kesalahan, maka kita akan mengucapkan nama suci yang murni Sudanam, di mana Sudanam tidak berbeda dengan Krishna sendiri. By which Krishna becomes louder. Dan dengan mengucapkan Sudanama ini, maka Krishna dapat diikat dengan prema. In other words, we may say that we will get Krishna. Dengan kata lain, dapat dikatakan orang akan dengan mudah mendapatkan Krishna. There is no difference between the name of Krishna and Krishna himself. Tidak ada perbedaan sama sekali antara nama Krishna dan Krishna sendiri. So when a bona fide Guru gives Harinam, he gives you Krishna. Ya, ketika sang guru kerohanian yang bona fide memberikan kita nama suci, maka beliau sebenarnya sedang memberikan Krishna kepada kita. This is most important. Inilah hal yang sangat penting yang harus selalu kita ingat. To get Krishna is the goal of our life. Karena untuk mendapatkan Krishna, untuk mencapai Krishna adalah tujuan tertinggi kehidupan kita sebagai That is manusia. the purpose of human birth. Itulah kemaksud daripada kita dilahirkan sebagai manusia. It is supreme perfection of human life. Inilah kesempurnaan tertinggi dari kehidupan sebagai manusia. So especially in this Kali Yuga, Khusus Mahaprabhu really gives Krishna flame. Khususnya pada zaman Kali Yuga sekarang ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu secara bebas, secara gratis membagikan nama suci ini. Those who are Gaura Priyajanas, dear devotees of Mahaprabhu can give this. Maka beliau yang guru sebagai Gaura Priyajana, penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau dapat memberikan nama suci ini yang tidak berbeda dengan Krishna sendiri. So one who is wise and intelligent takes shelter of such a Gaura Priyajana. Jadi mereka yang bijaksana dan cerdas hendaknya berlindung kepada Mahanta Guru seperti itu, Gaura Priyajana seperti itu. Dear devotee of Gauranga Mahaprabhu, Ya, penyembah terkasih dari Sri Gauranga Mahaprabhu get Krishna. untuk mendapatkan Krishna. There are 10 types of nama in chanting the holy name. Dalam usaha mengucapkan nama suci ada 10 kesalahan yang harus dihindari terhadap nama suci. Before giving name, Guru must speak about the 10 offenses. Jadi sebelum memberikan nama suci kepada seorang murid, guru harus menyampaikan 10 kesalahan ini, menjelaskan 10 kesalahan terhadap nama suci ini. So one should accept the bona fide spiritual master, Sadguru, and accept the mantra dikha from that Sadguru. Ya, karena itu berikutnya setelah mendengarkan uraian tentang guru tatwa, tentang 6 tatwa, tentang 10 kesalahan ini dari seorang guru Quran yang bona fide, maka lebih lanjut dia dapat menerima diksa dari seorang guru. When the Guru gives mantra dikha, he speaks about nama Quran. Jadi ketika guru akan memberikan nama suci ini, beliau terlebih dahulu berbicara tentang nama aparat ini. The offenses committed against the holy name while chanting. Yaitu ada 10 kesalahan yang harus dihindari ketika mengucapkan nama suci Krishna. One should know that this
Nama Maharaj are like this, 10 non-offenses. Ya, jadi berikutnya 10 kesalahan terhadap nama suci adalah sebagai berikut. So first offense is sadhu ninda, blasphemy. Yang pertama disebut sadhu ninda. Kesalahan pertama adalah sadhu ninda ataupun kita mengkritik ataupun menghina para sadhu. Who is a sadhu? Siapa yang disebut sebagai sadhu? One who is completely surrendered unto the lotus feet of Krishna is a sadhu. Sadhu artinya mereka yang sudah sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. One who has dedicated his life to preach the message of Bhagavan Krishna throughout the world is a Vaishnava sadhu. Ya, jadi yang kedua, syarat yang kedua ataupun kualifikasi yang kedua adalah bahwa beliau sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarluaskan, mengajarkan tentang kemuliaan nama suci ini ke seluruh dunia. One should not blaspheme such a sadhu. Jadi seseorang, kita semua hendaknya jangan menghina, mengkritik penyembah ataupun sadhu seperti itu. It is a very serious offense. Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Sadhu is a Vaishnava. Sadhu adalah Vaishnava. He is very dear devotee of Krishna. Beliau adalah penyembah terkasih dari Bhagawan Sri Krishna. Those who are taking shelter of the holy name or are receiving the holy name from a bona fide guru, Ya, mereka yang telah menerima diksa ataupun nama suci dari seorang sadhu guru seperti itu, should be very, very careful not to commit this offense. ya hendaknya sangat berhati-hati jangan melakukan kesalahan ini. Annadeva Saha Vishnuman. To consider, second one, is to consider the names of the demigods like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal, true or independent from the name of the Lord. Kesalahan yang kedua yang harus dihindari adalah ya kita sebagai penyembah jangan pernah berpikir atau berpikir bahwa nama para dewa seperti Brahma, Siwa itu sama dengan nama Tuhan Sri Vishnu atau Sri Krishna. To think that the demigods are on an equal level with Krishna, Jika kita bahkan hanya berpikir bahwa para dewa dalam kedudukan sejajar dengan Bhagawan Sri Krishna, and to think that the name of Krishna, his form, his qualities and pastimes are different from himself, ataupun berpikir bahwa nama, lila dan bentuk rohani Sri Krishna berbeda dengan Sri Krishna sendiri, itu juga adalah kesalahan. if someone thinks that Lord Shiva and Lord Brahma are also Bhagavan, that is also an offense. Juga kalau seorang berpikir bahwa Brahma ataupun Siwa juga adalah Tuhan, itu juga adalah kesalahan. Someone thinks that the name of Lord Shiva and the name of Lord Brahma are equal with the name of Lord Vishnu or Krishna, or that chanting the name of Lord Shiva or Lord Brahma are as good as chanting Hare Krishna, that is also an offense. Ya, juga kalau kita berpikir ataupun mengatakan bahwa mengucapkan nama para dewa seperti Brahma ataupun nama Siwa sebaik mengucapkan nama suci Vishnu ataupun Sri Krishna, itu juga adalah suatu kesalahan. Lord Vishnu or Krishna is Parameshwar, the supreme. Sri Vishnu ataupun Sri Krishna dia adalah Parameshwara, dia adalah pengendali tertinggi. The demigods, even Lord Shiva and Brahma, are all servants of Lord Krishna. Ya, bahkan semua para dewa termasuk Brahmaji dan Shivaji juga adalah pelayan-pelayan dari Bhagawan Sri Krishna. Lord Krishna, Vishnu is worshipped, automatically all the demigods are worshipped. Jika Tuhan Sri Krishna Sri Vishnu dipuja, maka otomatis semua para dewa sudah terpuja. No separate worship is necessary. Tidak diperlukan pemujaan tersendiri terpisah dari yang untuk memuja para dewa dengan memuja Tuhan Sri Krishna. And the question arises, how should one deal or behave with other demigods? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita berhubungan dengan para dewa? Should we disrespect them? Apakah kita boleh tidak menghormati mereka? They are all servants of Krishna or Vishnu. Semua para dewa itu adalah pelayan-pelayan dan petugas-petugas dari Bhagawan Sri Krishna. So a Vaishnava should not disrespect any demigod. Karena itu para Vaishnava, kita sebagai penyembah jangan pernah tidak hormat kepada para dewa. They are all carrying out the orders of the Lord. Karena mereka semua, para dewa juga ada sedang melaksanakan perintah-perintah dari Bhagawan Sri Krishna. That way they are all Vaishnavas. Dengan cara seperti itu, mereka semua juga adalah Vaishnava. Although they are not pure Vaishnavas, Walaupun beliau-beliau itu tidak tergolong pada Vaishnava yang murni, still they are Vaishnavas.
tetap mereka harus dihormati sebagai Vaishnava. Therefore, a Vaishnava devotee should not disrespect any demigod. Karena itu kita sebagai penyembah, sebagai Vaishnava, jangan pernah tidak hormat kepada para dewa. Rather, a Vaishnava devotee should pay respect to them. Bahkan sebaliknya, semua penyembah hendaknya memberikan penghormatan kepada mereka, kepada para dewa. Third offense, Guru Bhakti Abhagya. Disobey the order of the Mahaprabhu. Kesalahan ketiga disebut guru wakya awamnya. Artinya tidak melaksanakan ataupun mengabaikan perintah-perintah sang guru rohanian. It is a very great offense. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. The other offenses may be excused. Kesalahan-kesalahan yang lain mungkin dapat dimaafkan. There are means and ways. Ada cara-cara tertentu untuk menetralisir kesalahan yang lain. However, there is no excuse for disobeying the order or instruction of the Guru. Tetapi tiada maaf, ya, tidak ada jalan untuk kita bisa dimaafkan ataupun bisa menebus kesalahan kalau kita mengabaikan perintah dari guru It is rohani. the most important and very severe offense. Ini adalah kesalahan yang terpenting dan kesalahan yang terberat. One should take it seriously and understand its details. Karena itu setiap murid, setiap calon murid hendaknya mengerti hal ini dengan sangat serius. Sri Guru is a very dear and intimate associate of Krishna. Sri Guru adalah teman intim, teman terkasih dari Bhagawan Sri Krishna. He has come here to this material world out of God's mercy. Beliau telah datang ke dunia material ini hanya atas karunia beliau yang tiada sebabnya. Otherwise, he has no business here. Jika tidak demikian, dia tidak ada urusan apapun di dunia ini. Guru is so merciful. Guru sungguh-sungguh sangat murah hati, sangat berkarunia. He is not compelled to come here like a conditioned soul. Beliau tidak dipaksa untuk datang ke sini seperti roh-roh yang terikat. The conditioned soul is forced to come. Roh-roh yang terikat dipaksa untuk lahir di dunia material ini. But such Guru Vaishnava is not forced. Tetapi guru Vaishnava seperti itu, beliau lahir bukan karena terpaksa. Out of God's mercy, he comes here to deliver the conditioned soul. Beliau hanya atas karunia yang tiada sebabnya, beliau muncul di dunia ini untuk menyelamatkan roh-roh yang terikat seperti kita ini. One should accept such a Guru as a very dear and intimate associate of Krishna. Karena itu kita hendaknya menerima karunia diksa dari seorang guru seperti itu, di mana beliau adalah penyembah terkasih, ya, pelayan terkasih dari Bhagawan Sri Krishna. He is Asura Vigraha Bhagavan, Sevaka Bhagavan. Beliau adalah Sewaka Bhagawan dan Sri Krishna adalah Sevya Bhagawan. We are always chanting Guru Ashtakam. Dan kita selalu mengucapkan Guru Astakam. That Guru Ashtakam it is said Sakyadhari. Ya, di dalam Guru Astaka yang sloka ke-7 dijelaskan, beliau adalah guru disebut sebagai Saksat Hari. He is as good as Lord Hari. Artinya guru Quranian adalah sebaik Tuhan Sri Hari. But he is Asura Vigraha. Tetapi beliau adalah Asraya Wigraha. Krishna is Visaya Vigraha. Dan Sri Krishna adalah Wisaya Wigraha. He is Bhagavan, Visaya Vigraha Bhagavan, Guru is Asura Vigraha. Jadi Sri Krishna adalah Asraya Wigraha Bhagawan dan guru adalah guru adalah Asraya Wigraha Bhagawan dan Sri Krishna adalah Wisaya Wigraha Bhagawan. So Guru is Sevaka Bhagavan, Servitor Bhagavan. Jadi guru adalah Sewaka Bhagawan ataupun Bhagawan, ya, He is on sebagai pelayan Tuhan. He is on an equal level with Bhagavan. Equal level. Ya, beliau dalam kedudukan sejajar dengan Sri Bhagawan. You should develop the same type of bhakti, Shuddha Bhakti from Guru, Krishna and Vaishnava. Ya, karena itu kita hendaknya mengembangkan Shuddha Bhakti yang sama, yang sejajar kepada, ya, Hari, Guru dan Vaishnava. One who has this type of bhakti, equal bhakti to Guru and Krishna and Vaishnava, will very easily get the mercy of Guru and Krishna. Jika seseorang mengembangkan bakti yang sama kepada Hari, Guru dan Vaishnava, dengan mudah sekali dia akan mendapatkan Krishna. And he will get Prem Dham. Maka dengan mudah akhirnya mereka akan mendapatkan premadana. Before accepting Guru, one should be very, very careful to accept a pure devotee as Guru. Karena itu sebelum menerima guru, seseorang hendaknya sangat berhati-hati untuk menerima seorang guru yang murni. It is most important to accept a Guru who can give you Krishna. Sangat
penting sekali bagi kita untuk dapat menerima seorang guru di mana guru itu mampu memberikan Krishna kepada kita. One who has Krishna 100%, not only. Artinya guru itu sudah mendapatkan Krishna 100%, bukan Krishna 25% ataupun 50%. Such a guru who is Shuddha Bhakta, a pure devotee, who has bound Krishna with the rope of love. Jadi guru ya, yang sudah memiliki Shuddha Bhakti, beliau itu sudah mengikat Krishna dengan tali cinta kasihnya di dalam hatinya. Should be accepted as Guru seperti itulah yang harus kita terima sebagai guru kita. so Krishna belongs to you. Oh, Vaishnava Thakur, Krishna belongs to you. Oh, Vaishnava Thakur, Krishna adalah milik Anda. You have bound up Krishna in your heart. Anda telah mengikat Krishna di dalam hatimu dengan tali cinta kasihmu. Krishna belongs to you, so you can give me Krishna. Karena itu Krishna adalah milik Anda dan Anda sekarang mampu untuk memberikan Krishna kepada hamba. I am Ganga, I am very poor man. Hamba ini adalah orang yang kangkala, orang yang sangat-sangat miskin. Being devoid of Krishna, being devoid of Krishna. Karena hamba tidak memiliki Krishna, tidak memiliki Krishna Premadana ini. So I am running after you, begging. Karena itu hamba berlari di belakang Anda dan mengemis, meminta terus. Krishna, 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 boleh dari pacik-pacik. This is the lesson of Lord Krishna. Ajarjanam Vijanya Karunyam Korichi. Inilah ajaran dari Sri Krishna. Ya, Acharya Mam Vijaniyam, nama Manyeta Karicit. One should not think that Acharya or Guru is ordinary. Karena itu kita semua sebagai murid jangan pernah berpikir bahwa guru kerohanian itu sebagai manusia biasa. So he is the manifestation from Lord Krishna. Beliau adalah perwujudan dari Bhagawan Sri Krishna. It is stated in the Shastra that one should develop honor and bhakti towards Krishna. Ya, dinyatakan di dalam sastra bahwa seorang hendaknya mengembangkan bakti yang kokoh, bakti yang tidak pernah menyimpang kepada Bhagawan Sri Krishna. And similar honor and devotion towards Guru. Dan juga bakti yang sama pun harus dipersembahkan kepada guru. Those who have developed honor and devotion towards Krishna and Guru, Mereka yang telah mengembangkan bakti yang tidak pernah menyimpang, bakti yang kokoh kepada guru dan Krishna secara bersamaan, can easily develop Shuddha Bhakti. dengan mudah dapat mengembangkan Shuddha Bhakti. They will very easily go back on backward. Maka dengan mudah penyembah seperti itu akan pulang kembali ke dunia rohani. Therefore, one should be very, very careful to accept the Sadguru and Manapana Guru. Karena itu seorang hendaknya sangat berhati-hati untuk menerima Sadguru sebagai guru kerohaniannya. Pure devotee of Krishna. Ya, yaitu seorang penyembah murni Krishna sebagai guru. He said that one should accept the Shuddha Bhakti or pure devotee of Krishna. Di dalam sastra dinyatakan bahwa seseorang hendaknya menerima Shuddha Bhakta ataupun penyembah murni Tuhan sebagai guru kerohaniannya. For accepting Guru, one should be very careful. Otherwise, one will be cheated if he accepts the cheater right. Jadi sebelum menerima guru kerohanian, seorang calon murid hendaknya sangat berhati-hati, jangan menerima seorang penipu sebagai gurunya. Akhirnya dia hanya akan tertipu. One should not disobey the order, instruction, or direction of the Bodhisattva Guru. Karena itu seorang murid tidak boleh mengabaikan ataupun tidak melaksanakan perintah-perintah dan ajaran dari guru kerohaniannya. Serious of it. Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Shruti Shastra Ninda. Ya. Yang keempat adalah Shruti Sastra Ninda. Kesalahan terhadap kepada Shruti, kepada sastra. This is fourth offense. Ya. Jadi ini adalah kesalahan yang keempat. Being very consecutive the souls imprisoned by Maya, Lord Krishna took the wisdom of the sages and gave it to the imprisoned souls in the form of the Vedas, Puranas, and other scriptures. Karena merasa sangat kasihan dan ingin memberikan karunia kepada roh-roh yang terikat seperti kita ini, karena itu Bhagawan Sri Krishna mengambil keuntungan dari keberadaan para muni, para resi untuk menurunkan ajaran-ajaran beliau dalam bentuk sastra Weda. The conditioned soul cannot realize this Krishna consciousness
by his own effort. Roh-roh yang terikat tidak dapat menemukan kembali kesadaran Krishnanya atas usahanya sendiri. But out of God's mercy, Lord Krishna Tapi has the atas Vedic literature and its supplements in the Purana. ya, tapi atas karunia yang tiada sebabnya, Bhagawan Sri Krishna lewat para muni, para resi telah menyusun kesusastraan Veda beserta penjelasannya. So one should not commit offense towards the Vedic literature. Karena itu, sebagai murid, sebagai sisya, sebagai penyembah, kita jangan pernah melaksanakan kesalahan dengan mengkritik ajaran-ajaran Veda ataupun ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Veda. So number 5 is consider the holy name is imagination. Ya. Yang kelima, kalau kita berpikir ataupun menganggap bahwa nama suci, mengucapkan nama suci itu sebagai hayalan. So number 6 is Nana Artada. Yang keenam disebut nama Artawada. Give some interpretation on the holy name of the Lord. Ya, artinya nama Artawada ini memberikan interpretasi ataupun memberikan arti material terhadap nama suci Krishna. For example, one who is an offender may say Krishna means blood. Ya, sebagai contoh, ya, seorang aparadi ataupun yang melakukan kesalahan pada nama suci mungkin mengatakan, oh, Krishna itu artinya hitam. In the dictionary, this type of meaning is given. Karena di dalam kamus bahasa Sanskerta arti seperti itu juga diberikan. This is an offense. Ini adalah kesalahan kalau kita berpikir Krishna is the seperti itu. supreme person of body. Karena Krishna adalah kebenaran mutlak, dia adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. One should not interpret the holy name in different ways or even. Seseorang hendaknya jangan memberikan interpretasi, mengartikan nama suci Krishna dengan cara-cara yang lain, Or give different meanings to it. ataupun memberikan arti yang lain ya, terhadap nama suci itu. That is an offense. Itu adalah kesalahan. Some may say in the Shastra the glories of Sri Ram are given, but this is an exaggeration. Ya, ataupun mungkin orang mengatakan, oh, kehebatan dan kemuliaan nama suci dijelaskan sebagaimana dijelaskan di dalam sastra, itu hanya exaggeration, artinya itu hanya dibesar-besarkan saja. This has been given only to develop some attraction or taste towards Harinam. Itu hanya diberikan arti seperti itu untuk memberikan supaya orang dapat tertarik atau mendapatkan rasa dari mengucapkan nama suci. But it is not really true. Tetapi jika kita berpikir seperti itu tidak benar pula. It is an exaggeration. Ya, kemuliaan nama suci itu bukan bualan, itu bukan exaggeration. It is also an offense. Jadi itu juga kesalahan kalau kita berpikir seperti itu. Those who have developed any doubt in the holy name automatically commit an offense. Mereka yang ragu-ragu terhadap nama suci otomatis mereka sudah melakukan kesalahan. One should not cherish any doubt in it. Jangan pernah mengembangkan sedikit pun keraguan terhadap nama suci. The name of Krishna and Krishna are not different. Karena antara nama suci dengan Krishna sendiri, antara nama dan nami tidak ada perbedaannya. Especially in this age of Kali, there is no other incarnation. Karena khususnya pada zaman kali sekarang ini tidak ada inkarnasi yang lain selain nama suci. There is only one incarnation, that is the name incarnation. Hanya ada inkarnasi Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna pada zaman Kali Yuga ini, yaitu nama suci Krishna. It is a conclusion given in Shastra. Inilah kesimpulan yang telah diberikan dalam sastra. And above all, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dan di atas semua itu bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu who is Krishna himself, yang tidak berbeda dengan Krishna sendiri, who came as a devotee, beliau telah datang sebagai penyembah as an acharya, dan juga bertindak sebagai acarya, has said this. telah mengatakan hal ini. Someone commits such an offense, Jika seseorang melakukan kesalahan seperti itu, it means that he has doubt in the holy name of Krishna. ya artinya dia telah mengembangkan keraguan terhadap nama suci Krishna. Those who give different interpretation to the holy name are also great offenders. Ya, mereka yang memberikan interpretasi lain terhadap nama suci Krishna,
mereka juga adalah melakukan kesalahan besar. By chance you meet such a person and talk with that person. Kalau kita memperoleh suatu kesempatan bertemu dan berbicara dengan orang seperti itu, This also becomes an offense. maka kita juga menjadi offender, menjadi kesalahan. To counteract this offense, one should immediately take bath in the river Ganges. Jika kita melakukan kesalahan seperti itu, hendaknya segera lari ke India mandi di Sungai Gangga. If there is no Ganga, then you can take bath in the holy water. Jika tidak ada Sungai Gangga di sini, ya mandi dengan air suci. Or you may invoke the Ganga and immediately take bath. Dan ataupun segera membuat Gangga dan membersihkan diri kita dengan air Gangga itu. Otherwise, this offense will not be counted. Jika tidak demikian, kesalahan itu tidak bisa dihilangkan. So number 7, Naam Bole Papa. Nomor 7, nama Bale Papa Budi. Commit sinful activities on the strength of the holy name. Ya, melaksanakan kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci Krishna. It is said in the Shastra, Eka Krishna Nama Pare Sarva Papa Nasa. Dijelaskan di dalam sastra, Eka nama Krishna Sarva Papa Kaya. The name of Krishna has such inconceivable potency that it can destroy innumerable sins accumulated from lakhs of life. Dijelaskan bahwa nama suci Krishna mempunyai kekuatan yang begitu hebat, ya, di mana hanya satu nama suci Krishna mampu membakar semua reaksi dosa dari jutaan kali penjelmaan yang lalu sekalipun. It is so potent. Artinya nama suci Krishna itu begitu kuatnya, begitu hebatnya. If one says or thinks, this is a very good weapon that I have now. Nah, jika sebaliknya orang berpikir, oh, sekarang saya memiliki senjata yang luar biasa, I will chant Hare Krishna and destroy all sinful reactions. saya akan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna dan menghancurkan semua reaksi dosa. Then I will commit some new sins and I will again chant Hare Krishna. Dan besok saya boleh dapat melakukan dosa lagi, dan 2 hari lagi saya berjapa untuk menetralisir dosa itu. This mentality is offensive. Jadi mentalitas seperti itu adalah mentalitas kesalahan. That is committing sin in the strength of the Itulah yang disebut dengan melakukan kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci Krishna. One should not develop this mentality. Kita hendaknya jangan mengembangkan mentalitas seperti itu. In this age of Kali, there is a concession that one does not receive any reaction by thinking of sinful activity or engaging in sinful activity in the mind. Ya, pada zaman Kaliuga ini kita semua mendapatkan konsesi, artinya mendapatkan keringanan jika hanya berpikir ya tentang kegiatan berdosa atau melakukan kegiatan berdosa dalam pikiran saja. On the other hand, if someone just thinks of accepting a bona fide spiritual master and desires to take Harinam from him, he attains a good result. Tapi sebaliknya hanya berpikir bahwa dia akan menerima karunia dari seorang guru kerohanian, berpikir akan menerima diksa dari guru kerohanian, dia sudah mendapatkan nilai baik, mendapatkan manfaat yang baik. Krishna, who is seated in the heart as Paramatma, the super soul, Krishna yang bersemayam di dalam hati sebagai Paramatma, immediately showers mercy upon him. segera akan melimpahkan karunia kepada penyembah seperti itu. However, those who are initiated or about to take initiation should be very, very careful to not even think of anything sinful in their mind. Tetapi sebaliknya pada zaman Kaliuga ini, mereka yang sudah menerima diksa, jangan pernah sekalipun berpikir tentang kegiatan berdosa di dalam pikiran. Of course, the mind is very wicked. Unconsciously, the mind comes once to commit sin. Tentu saja pikiran kita masih begitu resah, begitu jahat, dan secara tidak sadar kadang-kadang berpikir tentang kegiatan berdosa. One should be serious. Tetapi seseorang hendaknya menjadi sangat serius. From this moment, I will not allow my wicked mind to think of anything sinful.
Mulai saat ini, Prabu dan Mataji yang mengambil diksa sekarang ini, mulai saat ini hendaknya berpikir, jangan pernah memberikan pikiran itu berpikir tentang kegiatan berdosa. Krishna who is in the heart Krishna yang bersemayam di dalam hati tahu knows how serious you are betapa seriusnya Prabu dan Mataji. and how far you have developed faith in the holy name. Yang sejauh mana Prabu dan Mataji sudah mengembangkan keyakinan pada nama suci. He knows the heart. Beliau tahu apa yang ada di dalam hati kita. This is most important. Inilah hal yang terpenting yang harus selalu diingat. There is nothing in the heart, but unconsciously the thought to commit sin and just the mind, and one thing, oh, this wicked mind does such nonsense. And he immediately chants Hare Krishna and prays from the core of his heart to Krishna. And the holy name to excuse him, then he is excused. Ya, tapi jika kita sudah menerima diksa hari ini Prabu dan Mataji, kemudian di dalam hati kita sudah bebas, tidak ada keinginan untuk melakukan kegiatan berdosa, tetapi pikiran kita masih ya karena pengaruh dari kehidupan yang lampau, pergaulan dan sebagainya, kadang-kadang berpikir tentang kegiatan berdosa. Jika kita menyadari hal itu, segera kita mengucapkan nama suci dan memohon maaf, memohon karunia dari Guru dan Krishna supaya pikiran kita ditenangkan dan kemudian pikiran kita dijauhkan dari pikiran yang berdosa itu, sehingga kita bisa dimaafkan dari pikiran seperti itu. But it should not be done repeatedly. Tetapi hal itu jangan dilakukan berulang kali ataupun dilakukan secara sengaja. In this respect, those who associate with persons who are not devotees or sadhus, but only outwardly pose as Vaishnavas and chant Hare Krishna, but inwardly are cheaters and hypocrites, should know that by their association it happens that the thought of sin activity enters into the mind. Ya, karena itu dalam proses pergaulan juga sangat berhati-hati. Bahkan mungkin orang hanya menyamar saja sebagai penyembah, pakai pakaian Vaishnava, pakai tilak, pakai mala, tapi mereka hanya larut dalam kegiatan berdosa. Kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, maka otomatis pikiran kita juga akan mengembangkan keinginan untuk melakukan kegiatan berdosa. If you are careful not to associate with such people who will make you commit offense, you may avoid offense, otherwise it is very difficult. Jika kita sangat berhati-hati untuk tidak bergaul dengan orang seperti itu, sehingga pikiran kita tidak tersangkut dalam kegiatan berdosa, berpikir tentang kegiatan berdosa, sehingga kita tidak terhindar dari kesalahan yang ketujuh ini. Number 8, Nomor 8, kesalahan yang ke-8. to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as routine activities of Krishna. Ya, ke-8 adalah jika kita berpikir bahwa ketika kita mengucapkan nama suci ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan korban suci sesuai dengan petunjuk Weda, kita berpikir bahwa kegiatan itu adalah kegiatan saleh biasa, itu juga adalah suatu kesalahan. Those who think like that commit this offense. Mereka yang berpikir seperti itu, mereka telah melakukan kesalahan yang nomor 8. Those who think that this Krishna is a material name, they commit this offense. Mereka yang berpikir bahwa nama suci ini adalah nama material, juga itu adalah kesalahan. And they must suffer in hell for thousands and thousands of years. Mereka pasti akan jatuh dan menderita di neraka selama ribuan tahun. One should not look at the face of such a person. Ya, kita hendaknya jangan pernah melihat wajah orang seperti itu. It is said that if one by chance meets such a person, he should immediately go and take bath in the Ganges or Ya, similar. jika karena suatu kesempatan kita bertemu dengan aparadi seperti itu, kita hendaknya segera pergi ke Sungai Gangga dan mandi di sana. Or similar pure water. Ataupun kalau kita tidak ada Sungai Gangga, ya kita mandi dengan air suci. Kita segera ya membuat air Gangga dan memercikkan di dalam kepala kita. In Kali Yuga, especially, there is no other special activity besides chanting the holy name of Krishna. Khususnya pada zaman Kali Yuga ini tidak ada kegiatan saleh manapun sebaik mengucapkan nama suci. You cannot do any other
auspicious activities. Kita tidak mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan saleh apapun pada zaman kali sekarang ini. All that is needed is to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi hanya inilah yang dibutuhkan pada zaman kali sekarang ini, itu hanya mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Therefore this name has become the Yuga Dharma. Karena itu nama suci telah menjadi Yuga Dharma untuk Kaliuga sekarang ini. In this age of Kali there is no other means. Pada zaman Kaliuga sekarang ini tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Hare Nama, Iya. Hare nama eva kewalam. Kalau nastiwa wagatira nyata. No other means for self-realization than chanting the holy name. Tidak ada cara lain untuk insiapan diri kecuali pengucapan nama suci Krishna. Chanting the holy name, chanting the holy name, chanting the holy name. Hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci dari Tuhan Sri Hari. In the Upanishad, it has been said, Di dalam Upanishad juga telah dinyatakan there is no other way. tidak ada cara lain pula The end of it. pada zaman Kaliuga sekarang ini. The name of Krishna and Krishna are not different. Dan antara nama suci Krishna dan Krishna sendiri tidak ada perbedaan. No one is equal with Krishna. Tidak ada kepribadian manapun yang sejajar dengan Krishna. Krishna is the supreme. Krishna adalah personalitas yang maha tinggi. He is the absolute truth. Beliau adalah kebenaran mutlak. As Krishna is absolute, his name is also absolute. Sebagaimana Sri Krishna adalah kebenaran mutlak, beliau adalah yang maha tinggi, maka nama suci juga adalah kebenaran mutlak. Nothing is equal with his holy name. Tidak ada sesuatu apapun yang sejajar dengan nama suci Krishna. Therefore, if one thinks that the chanting of Hare Krishna is as good as performing any other auspicious activity, Karena itu jika seseorang berpikir bahwa mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna sebaik mengucapkan kegiatan-kegiatan saleh lainnya, he commits all. maka dia telah melakukan kesalahan serius pula. Number 9, Shraddhahina Jana Nama Pradesh. To instruct the helpless person about the glories of the holy name. Yang kesalahan ke-9 adalah kesalahan mengajarkan kemuliaan nama suci terhadap orang-orang yang belum memiliki keyakinan terhadap nama suci. So, it is an offense to present the glories of the holy name to a helpless person. Adalah kesalahan jika kita menguraikan, menjelaskan kehebatan nama suci, kemuliaan nama suci kepada orang-orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap nama suci, ataupun kepada orang-orang yang iri terhadap Krishna. One who has not developed full faith in Krishna or in his holy name. Ya, ataupun orang yang belum mengamankan keyakinan yang sepenuhnya kepada Krishna ataupun pada nama sucinya. Therefore, one should not speak about the glories of the holy name with the Ya, karena itu jangan kita menguraikan kemuliaan nama suci pada orang-orang seperti itu. that will be an offense. Karena itu akan menjadi kesalahan. Only a person who has developed full faith in the holy name is qualified or eligible to accept the holy name. Hanya orang-orang yang sudah memiliki keyakinan yang kokoh pada Krishna dan pada nama suci memenuhi syarat untuk menerima nama suci. Therefore, it is the duty of one who will instruct or teach about the holy name first to make sure that the person has faith. Ya, karena itu adalah kewajiban dari setiap orang yang mengajarkan tentang kemuliaan nama suci ini untuk melihat, menilai apakah orang itu sudah memiliki keyakinan terhadap nama suci ataupun pada Krishna. First, he should chant the holy name loudly. Pertama, dia harus mengucapkan nama suci dengan keras. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting loudly, one can inculcate Shraddha. Dengan mengucapkan nama suci dengan keras, dia dapat mengembangkan, dapat membangkitkan serada Okay. ataupun keyakinan. This is the first thing to do. Inilah hal yang pertama yang harus dilakukan. In the beginning, do not speak at all about the glories of the holy name. Di awal jangan sama sekali
menguraikan ataupun menjelaskan tentang kemuliaan nama suci. Only perform loud kirtan. Hanya lakukan saja kirtan secara keras. Let that person hear the transcendental sound like this. Ya, biarkanlah orang-orang mendengarkan getaran suara rohani ini dengan tekun. The most important. Inilah hal yang terpenting. Also to be inattentive while chanting is offense. Juga yang termasuk kesalahan ke-9 adalah ketika kita mengucapkan nama suci, jangan kita kurang perhatian. While chanting the mantra on the days given to you by your guru at the time of initiation, you should not be inattentive. Ya, jadi prabu-prabu yang sebentar lagi menerima mantra, menerima nama suci, menerima japa mala dari guru kerohanian, dan ketika nantinya Prabu dan Mataji mengucapkan nama suci dengan japa itu, jangan sampai kurang perhatian. Fix the mind on Krishna. Pusatkanlah pikiran kepada Krishna. That means chant very carefully. Itu artinya pada saat berjapa kita hendaknya sangat berhati-hati. Focusing your attention on Krishna. Pusatkanlah perhatian kita kepada Krishna. Mind naturally fluctuates and oscillates. Ya, karena pikiran secara alamiah dia bersifat goyah dan selalu resah dan selalu bergelombang. This is natural. Inilah hal yang wajar. And therefore, in order to complete the required number of rounds, Ya, karena itu dalam usaha kita untuk menyelesaikan jumlah putaran yang sudah ditentukan, 16 putaran setiap hari tanpa boleh kurang. we sometimes become inattentive. Kadang-kadang karena pengaruh pikiran kita menjadi kurang perhatian. Our mind oscillates and becomes unfocused. Pikiran kita goyah dan menjadi tidak fokus. And our chanting becomes inattentive. Dan akhirnya japa kita juga menjadi kurang perhatian. This is an offense. Ini adalah kesalahan. One should not do this. Karena itu kita jangan lakukan hal seperti ini. Therefore, one who has this tendency should be very careful to complete his prescribed rounds. Jika kita masih memiliki kecenderungan seperti ini, karena itu kita hendaknya selalu berhati-hati agar kita dapat menyelesaikan jumlah putaran japa yang sudah ditentukan As untuk far kita as semua. possible during the Brahma Muhurta period. Sepanjang memungkinkan, berusahalah untuk berjapa pada saat Brahma Muhurta, yaitu pada pagi hari. Antara jam 4 sampai jam 6 pagi. At that time the atmosphere is calm and it will be easier to concentrate. Pada saat itu suasana masih tenang, masih damai, sehingga dengan mudah pikiran kita dapat terfokus. Whereas at other times of the day, the mind must fluctuate. Ya, sedangkan pada saat-saat yang lain di sepanjang hari lainnya, maka pikiran kita pasti akan mulai goyah. Most of the people are not rising from their beds. Ya, pada pagi hari itu kebanyakan orang-orang belum bangun dari tidurnya. And therefore, during that time, the atmosphere is very calm. Karena itu suasana saat itu menjadi sangat tenang, sangat damai. It is a very congenial period. Itu adalah saat atau periode yang sangat-sangat kondusif untuk kita berjapa. As far as possible, complete as many rounds as you can. Sepanjang memungkinkan, selesaikan sebanyak putaran yang mampu kita lakukan pada saat itu. Then you will not commit the offense of inattentiveness. Sehingga kita terhindar dari kesalahan yang berjapa kurang fokus. You may complete the rest of the rounds in the evening. Ya. Kemudian kita kalau pagi hari belum selesai 16 putaran, maka malamnya kita dapat melanjutkan lagi sisanya. When everyone has gone to bed, Ketika semua orang sudah tertidur, then the atmosphere is calm dan again. kemudian suasana menjadi tenang dan damai lagi. And thoughts do not crowd the mind. Dan juga pikiran kita tidak terlalu sibuk. An easy way to avoid inattentiveness. Inilah cara yang mudah untuk menghindari kesalahan berjapa kurang fokus. The 10th offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names. Kesalahan ke-10, tidak memiliki keyakinan yang cukup, yang kokoh terhadap pengucapan nama suci. And to maintain material attachments. Dan masih juga memelihara ikatan-ikatan material. Even after understanding so many instructions, Walaupun sudah mengerti banyak
mengerti banyak hal tentang kesadaran Krishna ini. Do not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments, even after understanding so many instructions on this matter, that I and mine mentality. Ya, jadi kurang yakinnya kita pada ucapan nama suci dan masih berkembangnya ikatan-ikatan terhadap kenikmatan material itu terjadi karena konsep aku dan milikku. The spiritual master gives many instructions, and every day the disciple listens to the guru speaking on Srimad Bhagavatam. Ya, guru kerohanian selalu memberikan kita petunjuk, ajaran-ajaran dan perintah. Yang ketika beliau juga mengucapkan atau menyampaikan Srimad Bhagavatam setiap hari, karena itu setiap murid hendaknya berusaha untuk hadir pada saat guru menyampaikan pelajaran ataupun kelas Srimad Bhagavatam. Guru speaks repeatedly about the real prospectus. Ya, karena guru selalu akan berbicara tentang pemilik asli dari segala objek di dunia material ini. Everything belongs to Krishna. Bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. Oh Lord, there is nothing I can say is mine. Oh Tuhanku, tidak ada sesuatu pun yang dapat hamba katakan bahwa itu adalah milik hamba. I am the eternal servant of Krishna. Hamba ini hanyalah pelayan-pelayan kekal dari pelayan-pelayan Sri Krishna. I do not belong to myself. Bahkan diri hamba ini pun tidak milik hamba. I belong to Krishna. Hamba hanyalah milik Krishna. My body, my mind, my speech, everything that I call mine actually belongs to Krishna. Apapun yang hamba sebut sebagai milik hamba, pikiran, kata-kata dan badan hamba ataupun tindakan hamba, semuanya ini adalah milikmu, milik Krishna, milikmu, oh Krishna. Gurudev, the spiritual master, repeats this message over and over again. Guru kerohanian, Gurudev, berulang-ulang kali menyampaikan pesan, menyampaikan ajaran ini. It is stated in all shastras and all the acharyas. Ini juga dinyatakan dalam semua sastra dan dinyatakan oleh semua acarya. Have said this repeatedly. Dan beliau telah berulang-ulang kali juga menyatakan hal ini. In spite of being initiated by the Guru and in spite of hearing it being said repeatedly, Ya, jadi setelah kita juga sudah diingatkan berulang-ulang kali tentang hal ini, someone who still maintains the mentality of I and mine ya, commits the strength of heaven. jika seseorang masih juga melakukan kesalahan, ya konsep aku dan milikku ini ataupun masih memelihara ikatan-ikatan material, pasti akan terperangkap dalam kesalahan yang ke-10 ini. So one should be very, very serious not to commit this. Karena itulah setiap orang hendaknya sangat-sangat serius, jangan melakukan ke-10 kesalahan ini. Now, I will call the names. Jadi demikian Prabhu dan Mataji terutama yang akan mengambil karunia.